Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul hujan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Maratania Mardi sebagai moderator. Saya Emma Safitri, Lorenza Regina sebagai anggota. Saya Maulana Majid Shah sebagai anggota. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan penjelasan dari materi kami yang pertama yang akan dijelaskan oleh Maulana Majid Shah. Pengertian hujan. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es, dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Sementara, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan adalah suatu bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat yang berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Namun, tidak semua air hujan mampu sampai ke permukaan bumi karena sebagian menguap ketika jatuh melalui udara kering. Pengertian curah hujan. Curah hujan yaitu jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi, yaitu milimeter. Curah hujan juga bisa diartikan sebagai jumlah air hujan yang terkumpul di tempat datar yang tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir setelah hujan turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lorenza Regina. Proses terjadinya hujan. Adapun terdapat proses-proses dalam membentuk hujan, di mana proses tersebut antara lain sinar matahari mengakibatkan proses penguapan atau evaporasi di sumber air seperti laut, danau, sungai yang menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air tersebut akan mengalami peristiwa kondensasi pada ketinggian tertentu. Kemudian setelah mengalami peristiwa kondensasi, uap-uap air akan membentuk sebuah awan. Lalu angin akan membawa butiran-butiran air. Butiran air akan menggabungkan diri atau koalescensasi dan semakin membesar akibat turbulensi udara, dan butir-butiran air tersebut akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga jatuh ke permukaan bumi. Saat butiran-butiran air ini jatuh ke permukaan bumi, mereka akan melewati suatu lapisan hangat seperti lapisan hangat yang menyebabkan sebagian kecil butiran-butiran air tersebut menguap lagi ke atas, sementara sisanya turun ke permukaan bumi dan disebut sebagai hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma Safitri. Jenis-jenis hujan. 1. Hujan siklonal. Jenis hujan siklonal terjadi karena udara panas yang naik dan disertai dengan angin berputar. Kedua, hujan orografis. Jenis hujan ini terjadi di daerah pegunungan, diakibatkan oleh kabut yang membawa uap air cukup banyak. Saat kabut tidak dapat menahan jumlah air yang cukup banyak, maka akan terjadilah peristiwa hujan. Yang ketiga, hujan frontal. Hujan ini terjadi karena bertemunya udara panas dan udara dingin, sehingga hujan akan terjadi walaupun tidak dalam cuaca mendung. Jenis hujan ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Yang keempat, ada hujan muson atau hujan musiman. Hujan jenis ini terjadi karena adanya pergerakan semu tahunan matahari atau angin muson antara garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kelima, hujan zenithal atau hujan konveksi. Sementara hujan zenithal terjadi karena air hujan yang jatuh disebabkan karena evaporasi air yang menguap membentuk awan di atmosfer bumi, jumlahnya sangat banyak sekali. Selanjutnya akan saya jelaskan. Hujan asam. Hujan ini terjadi akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewatan buruk, sehingga menyebabkan turunnya hujan asam di permukaan bumi, di mana hujan yang turun tidak hanya berbentuk butiran air saja, bisa juga dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu.
Hujan meteor. Sedangkan hujan jenis ini merupakan sebuah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor yang terlihat di langit malam lebih banyak intensitas meteor yang terlihat di malam-malam biasanya. Di mana hujan meteor ini terjadi ketika bumi melintasi orbit dan menarik sisa-sisa ekor komet maupun pecahan asteroid. Hujan buatan. Adapun jenis yang terakhir ini merupakan hujan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Biasanya hujan ini dibuat dengan cara menaburkan bahan kimia ke dalam awan yang berfungsi untuk mempercepat pembentukan awan sehingga terjadi hujan. Dampak adanya hujan. Tentunya selain memberikan sebuah manfaat, ternyata hujan juga memberikan sebuah dampak tersendiri. Dampak tersebut antara lain mendatangkan banjir, menyebabkan terjadinya erosi, meluapnya air sungai, menyebabkan tanah longsor. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.